selaku Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Paringgian, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ini menyatakan bahwa luas wilayah Desa Sumber Makmur adalah kurang lebih 2.500 hektar. Sedangkan potensi desa di Desa Sumber Makmur adalah kelompok petani sawit, yang kedua kelompok petani sapi. Dengan adanya kelompok tani dan ternak yang bisa berinovasi membuat pakan ternak fermentasi, sehingga dapat membantu peternakan yang ada di desa kami maupun di luar desa kami. Harapan saya inovasi ini dapat dikembangkan lebih maju lagi sehingga dapat menambah perekonomian yang ada di Desa Sumber Makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Paryono. Kami ini dari Desa Sumber Makmur, Kecamatan Paringgian, RT 8 RW 2. Kelompok tani saya yaitu kelompok tani Jaya Makmur. Kami mengadakan kegiatan ini adalah kegiatan integrasi sapi sawit. Jadi kita mengintegrasikan antara produk sawit ke sapi dan sapi juga ke sawit. Jadi ada timbal balik, take and give-nya harus hidup. Jadi pakannya kita ambil dari sawit, dari limbah sawit. Nanti kotoran sapinya kita harus kembali ke sawit. Prosesnya tadi kita mengambil pelepahnya, ya. Kita ambil pelepah dari kebun, kita kumpulkan dan kita masukkan di alat namanya chopper. Dimasukkan di chopper, kita chopper itu dalam rangka proses pembuatan abon pelepah, ya. Abon pelepah, ya. Kalau bahan-bahan lain yang sudah terkumpul di sini ada onggo, ada solid, ada bungkil, kita mix. Jadi prosesnya ini perlu saya sampaikan karena gini Pak, saudara-saudara, karena prosesnya salah, ya. Mohon maaf tadi ya, proses memasukkan urut-urutannya ini salah, hasilnya akan berbeda. Terutama kalau kita berkait dengan untuk memasukkan yang halus, terutama kayak urea, kayak mineral, starbio yang mikrobanya itu kalau salah aplikasi hasilnya akan berbeda. Jadi pertama kita bikin abon dulu, terus setelah selesai semua sudah ada, bungkil sudah ada, solid ada, terus onggoknya sudah ada, baru kita mix satu persatu, kita masukkan alat, ya. Kita masukkan alat, masukkan dulu abonnya dulu, abon masuk, ya. Terus yang kering dulu Pak, pokoknya yang kering dulu, kita yang kering masukkan dulu, yang sifatnya kering. Terus ada di situ ada bungkil, masukkan bungkil, ya. Sudah di mix, dia mutar jalan terus, kita masukkan probiotiknya, mineralnya, ya. Itu kan sifatnya kering semua, ada kapur, kita masukkan. Nah, udah masuk semua, kita mix dulu. Baru nanti yang bersifat agak basah, onggo. Nah, itu onggo agak mengandung air juga. Nah, itu baru kita masukkan. Setelah itu baru solidnya. Oke. Setelah solid, baru nanti ada campuran dari molasses dengan urea. Itu kan kita campurkan dengan air supaya meratanya lebih bagus. Nah, gitu kita tunggu. Proses make-nya itu sekitar 4 menit. Ya, minimal 4 menit lah. Nah, itu supaya pencampurannya, mixernya bagus, nge-make-nya bagus. Jadi nanti penyebaran mikroba itu bisa merata. Jadi nanti dikala proses fermentasi akan lebih bagus. Nah, sudah kita 4 menit, kita tumpah, ya. Kita keluarkan, baru kita masukkan ke alat fermentasi. Kita masukkan. Nah, kita masukkan. Kalau memang mungkin kalau kita timbang, ya, kita timbang supaya nanti merata, per karungnya merata, ya. Setelah kita timbang, terus kita proses pemampatan, ya. Kita keluarkan udaranya, kita bikin kedap udara
karena proses fermentasi kita ini adalah proses fermentasi anaerob. Kita nggak menggunakan oksigen, ya. Jadi prosesnya itu bisa kita ikat, ya. Kita ikat. Nah, untuk lebih rapi, prosesnya sama, bisa kita jahit. Ya, itu untuk meningkatkan kualitas penampilannya agak bagus. Nah, kalau hanya sekedar untuk kita pakai sendiri, bisa kita antisipasi, kita ikat aja, nggak apa-apa. Gitu. Setelah kita ikat selama 4 hari baru kita aplikasi. Kita aplikasi. Jadi semakin lama proses fermentasinya itu akan meningkatkan kualitas pakan. Nah, sebagai indikator, ya, sebagai indikator bagus apa tidaknya proses fermentasi akan kita pegang, Pak. Dia panas dia. Jadi proses fermentasi itu dia akan panas. Suhunya bisa mencapai 40. Nah, itu berarti prosesnya bagus. Selamat mencoba.